Halo, selamat sore pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Kilas Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, berikut kami sampaikan perbaruan informasi terkait penanganan kasus COVID-19 di tanah air. Dengan berita utama dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang meninjau Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen. Dan menurutnya berdasarkan evaluasi maupun bukti di lapangan, plasma konvalesen dari penyintas terbukti membantu terapi pasien COVID-19. Upaya pemulihan pandemi COVID-19 juga efektif terbukti melalui kegiatan vaksinasi yang saat ini terus digencarkan oleh sejumlah institusi dan lembaga termasuk alumni Akabri 1998. Vaksinasi yang terus digenjot di berbagai wilayah di tanah air juga berdampak nyata terhadap pemulihan kondisi di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah yang saat ini mendekati zona hijau oleh karena tidak ada penambahan kasus positif dan pasien yang dirawat pun tinggal menunggu pemulihan. Ketiga berita dapat disaksikan pada Kilas Nusantara edisi COVID-19 berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi pada Selasa 21 September menyatakan Gerakan Nasional Plasma Konvalesen yang diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada bulan Januari lalu telah membuahkan hasil. Selain membantu pasien COVID-19 dalam memberikan terapi tambahan, plasma konvalesen juga memberikan wawasan terhadap perkembangan dunia kesehatan, khususnya pengobatan untuk berbagai macam penyakit. Plasma konvalesen yang selama ini sudah dilakukan untuk mengobati mereka yang sakit COVID-19 dan bersumber dari para pencintas plasmanya, itu tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Dan sekarang ini jumlah yang donor itu sudah mendekati 100.000 dari 99.000 pendonor, dan sekarang masih tersedia 7.000 kantong plasma konvalesen yang bisa digunakan setiap saat. Menko PMK menambahkan, aktivitas fraksionasi atau pemilahan plasma hasil donor harus didorong menjadi kegiatan produksi berkualitas yang memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan Good Manufacturing Product (GMP), serta harus didukung hasil riset yang berkualitas. Saat ini terdapat 18 unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia di 18 provinsi yang menerima donasi plasma darah konvalesen serta telah memenuhi CPOB. Menko PMK berharap agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran pentingnya donor plasma darah untuk sesama. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Hari ini ada 2.000 anggota masyarakat yang divaksin. Ada kelompok masyarakat, ada kelompok anak-anak, ada komunitas tertentu. Jumlahnya 2.000 orang. Kemudian ditambah bakti sosial kepada mereka yang terdampak COVID-19, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain.
depannya. Basah-basah, Pak. Merasa kehilangan KTP atau kemudian atas nama Jangan tegang. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah masih mengejar target vaksinasi 50% untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok di tengah masyarakat. Dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit sudah 0%, sedangkan gedung isolasi hanya menyisakan 3 orang yang beberapa hari ke depan selesai menjalani isolasi. Diyakini akan mempercepat perubahan status PPKM Kota Pekalongan dari level 2 menjadi level 1 atau dari zona kuning menjadi zona hijau. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid pada Selasa 21 September mengatakan perubahan status zona aman tinggal menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat. Demikian juga target vaksinasi yang masih terus dikejar dengan menuntaskan penggunaan stok vaksin yang ada sebelum mendapatkan pasokan baru. Semuanya sudah kondusif, tinggal kita genjot vaksinasi untuk arahan dari pemerintah pusat 50% harus minimal penduduk Kota Pekalongan ini tervaksin. Nah, sekarang ini baru sekitar 41 atau 42% penduduk Kota Pekalongan yang sudah divaksin. Nah, ini mudah-mudahan dengan sisa waktu ini kita bisa mengejar itu. Tetapi problem yang lain adalah memang stok vaksin kita kan masih sangat kurang ya. Wali Kota Pekalongan menambahkan jika situasi aman sudah tercipta dan kasus zero positif bisa dipertahankan, selanjutnya pemerintah Kota Pekalongan akan lebih fokus untuk pemulihan ekonomi. Selain mengejar herd immunity dengan menggelar vaksinasi, secara acak juga dilakukan razia prokes selama PPKM berlangsung.
Hal ini menjadi langkah antisipasi penularan virus dan munculnya kasus baru positif COVID-19. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, meski peningkatan angka kasus COVID-19 secara nasional berangsur menurun, namun kita jangan pernah lengah dalam menerapkan protokol kesehatan secara disiplin yang dibarengi dengan partisipasi kita dalam program vaksinasi COVID-19. Mengingat waspada virus corona varian baru seperti Mu dan Lambda yang merebak di sejumlah negara. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari kerumunan, jaga keluargamu.